Aksi tawuran di Kampung Rawasawah, Johar Baru, Jakarta Pusat ini membuat warga kesal bukan kepala. Warga pun memanggil polisi untuk melerai tawuran pemuda kampung. Polisi yang datang dengan tenang ternyata ikut kesal dan melepas tembakan ke udara karena bocah tanggung ini semakin ngeyel. Sampai berhenti guys, gara-gara tawuran di bawah. Yang makin ajaib, masinis kereta api bahkan terpaksa tarik rem gara-gara rel menjadi lokasi tawuran dan saling lempar batu. Gila, kereta sampai berhenti. Di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, warga yang memviralkan adegan ini bahkan sampai bingung. Pelaku tawuran seakan tak takut mati dilindas kereta. Saling teriak, kata-kata kotor dan umpatan provokasi terus terdengar ketika tawuran terjadi. Sejumlah pemuda tanggung dengan nyali pas-pasan baku hantam secara bergerombol dengan target bisa menang. Tapi entah menang dari apa. Anda pasti ikut merasakan bagaimana tawuran ini bikin kesal orang-orang sekitar. Dan jangan sampai keluarga kita ikut-ikutan aksi ini. Saya akan mengajak Anda mencari tahu lebih jelas kenapa tawuran terus dipupuk dan seakan sulit untuk diputus. Tetap di Ruli Files. Penelusuran saya kali ini menuju sebuah wilayah di DKI Jakarta yang sejak dulu identik dengan tawuran. Tawuran antar kampung, tawuran antar pemuda, hingga tawuran antar pelajar terjadi di sini, di Matraman. Perjalanan saya ke salah satu wilayah panas ibu kota ini untuk bertemu dengan Zalbi, nama samaran yang cukup keren menurut saya. Zalbi mengaku kerap menjadi pentolan kala tawuran antar kampung pecah di Matraman. Saya melihat beberapa bekas codet senjata tajam ada di wajahnya. Bahkan ada yang hampir membuatnya buta. Bagi Zalbi, ini adalah tanda seorang jagoan. Ya, tak hanya adu nyali, tawuran juga menjadi ajang pamer senjata tajam. Jarang sekali tawuran menggunakan tangan kosong. Sejumlah senjata bahkan identik dengan aksi tawuran. Mulai dari batu, parang, samurai, hingga celurit dengan ukuran ekstra besar. Oleh Zalbi, saya diajak untuk melihat koleksi senjata yang ia miliki. Senjata-senjata ini disimpan cukup jauh dari wilayah pemukiman. Ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh pelaku tawuran. Senjata diamankan di lokasi yang bisa mereka raih cepat ketika bentrokan akan pecah. Mas, ini kalau tawuran memang sudah langsung nyiapin semua barang-barang kayak beginian? Dia udah nyimpan, separuh juga ada yang bawa pulang, Bang. Ada yang nyiapin mengkoordinirin atau memang mau tawuran langsung bawa sendiri-sendiri? Bawa sendiri-sendiri sih. Kadang-kadang ada yang disiapin ditaruh gabungan. Kayak begini ya gabungan? Ya, gabungan kita umpetin. Ntar kalau udah mau ribut baru ngambil, jadi ntar sisa milih yang punya sini, punya siapa. Ada juga yang bawa langsung dari rumahnya. Panah? Iya, panah. Sering dipakai ini ketika tawuran? Sering dipakai, Bang. Ini udah hitungannya yang andalan yang inilah. Ini andalan ya? Andalan. Dia nyasar kemana kalau pakai panah kayak gini? Ya nyasar sesuai sasaran, ke badan orang. Badan? Ya. Ada dikasih sesuatu juga di ujungnya? Ada, Bang, kalau ini mah ada racunnya udah masing-masing. Ada racun? Racunnya ini kalau kena kaki bisa kecil. Buat para pemuda di sini, tawuran dipicu oleh hal sepele saja. Saling ejek,
tersinggung, bahkan urusan cewek menjadi pemetik tawuran. Aksi ini tidak terjadi begitu saja. Tawuran kini diatur dan harus ada perjanjian antar dua pihak untuk kapan dan di mana dieksekusi. Kalau sudah sepakat, gerombolan pemuda dengan jargon satu tongkrongan pun langsung baku hantam. Nah itu kan tawuran pasti gerombolan ya. Iya. Untuk manggil semua gerombolan bisa ikut itu kayak gimana? Kita melalui grup, Bang. Jadi kita chatting-chattingan dulu, saling calling-calling janjian, kapan, tempatnya di mana. Ini janjian antar temen atau janjian sama yang bakal ditawurin nanti? Teman dulu, baru lawan kita ini, sebar lagi. Karena ada grup buat sebar yang buat lawan, ada buat teman. Jadi kita calling teman dulu, ngumpul, baru kita calling musuh di grupnya. Dan yang paling membuat saya geleng-geleng kepala, tawuran baru berhenti ketika ada anggota salah satu kubu yang terluka parah atau bahkan meninggal dunia. Apabila ada yang terluka atau bahkan sampai tewas? Ya paling kalau udah ada yang kena, udah kita cabut, berarti tandanya kita udah menang, Bang. Menang itu kalau ada yang Udah ada yang kena bacok. terluka parah. Kalau udah kena bacok nih, udah kita tandanya menang. Itu doang tanda menangnya? Itu doang tanda menang. Habis itu bubar? Bubar. Aksi tawuran dan saling libas dengan senjata tajam ini tentu saja membuat siapapun takut dan juga kesal. Kenapa pemuda kurang kerjaan ini memilih bertarung dekat dengan perumahan warga? Warga pun makin naik pitam bila menjadi salah sasaran, bahkan rusak harta bendanya. Seperti mobil yang terparkir di pinggir jalan Penjaringan Jakarta Utara ini. Itu ketahuannya tuh pas kita mau pergi gitu. Ponakan juga keluar mau pergi, pas buka katanya ininya pecah tuh. Baru aja buka tuh. Oh gitu. Bang, kalau kayak gini resah nggak sih Bang ada tawuran Sebenarnya begini? resah, sangat resah sekali. Kejadian ini juga yang amat ditakutkan Mak Paula, wanita Parubaya yang tinggal di lokasi yang dekat tempat tawuran, wilayah Matraman. Tak jarang, Mak Paula melihat darah segar berceceran dan membuatnya trauma melihat senjata tajam. Tinggal seorang diri, ia amat takut menjadi korban salah sasaran. Sini mah lingkungannya udah nggak beres aja, Kak. Bu Paula, ini kan di jalanan sini Bu ya banyak sering tawuran ya Bu ya gitu. Kalau dari Ibu sendiri yang udah bertahun-tahun di sini, yang ngeri itu yang kayak gimana sih Bu tawurannya Bu? Ya itu pada bawa golok, Kak, pada bawa senjata aja, macem-macem ya. Pokoknya bawa celurit, bawa samurai, bawa macem-macem deh tuh. Apa aja dibawa deh senjata yang tajam-tajam deh tuh. Sering ngeliat yang cocoran darah gitu nggak Bu? Ya sering, tapi udah buru-buru dibawa sama polisi. Sebagai ibu yang punya anak laki-laki, Mak Paula kesal, bahkan akan memutus hubungan ibu anak bila anak-anak lelakinya ikut tawuran. Kalau dulu emang Kak, wah udah bukan kesel lagi, saya udah pengen gamparin aja, gebukin aja dah udah. Kalau anak sendiri ngikut mah, saya mah nggak bisa ini deh. Kalau bikin macem-macem udahlah, lebih baik mendingan saya kalau anak nggak bisa dibilangin, lebih baik mendingan suruh pergi aja dah. Mendingan gak usah ngaku sama orang tua. Berarti ngelihat kayak anak-anak muda tawuran pakai senjata tajam tuh bawaannya gimana Bu? Ya berat lah, saya ketakutan aja lah. Suka kadang-kadang saya suka teriak, Kak. Suka teriak, lu jangan macem-macem, anak sekolah dibiayain sama orang tua pada kurang ajar, saya bilang gitu. Harusnya kita bersyukur, jangan tawuran, nanti kalau udah ketangkep
nangis, saya bilang gitu. Warga yang tinggal di daerah sarang tawuran seperti Matraman dan sekitarnya ini sering merasa was-was. Seperti yang dialami Rudi, ia menjadi korban lemparan benda tajam yang membuatnya buta. Contohnya kayak ada yang nabrak di mata nih gitu kan, di muka saya tuh langsung, aduh kenapa nih gitu. Teman saya yang lagi jongkok, kenapa tuh gitu kan. Coba lihat, saya bilang gitu, apaan nih gitu, saya buka tuh kan. Coba pakai air gitu. Saya ke Sarikuring tuh, kan di situ kan ada keran gitu kan. Udah saya cuci muka, saya lihat lagi, suruh temen gitu, lihat lagi, kenapa nih gitu kan. Wah ini rumah sakit katanya gitu. Yang ada di perasaannya Pak Rudi ketika Pas dikatakan bahwa tidak bisa melihat lagi mata kanannya. ya kayaknya gimana ya, langsung lemes gitu kan. Pas hari itu nerima vonis begitu, ya dalam hati gimana gitu kan. Akibat kejadian ini, rencana pernikahan yang sudah disusunnya bersama sang kekasih terpaksa ditunda hingga 6 tahun. Hingga kini, Rudi berusaha untuk melerai tawuran sebisanya. Di tengah jalan tuh ada anak sekolah tuh ribut tuh. Saya di tengah-tengah gitu. Emang karena udah apa sih gimana, udah kesel gitu kan, udah dia megang segala macam barang di tengah, saya di tengah di trotoar gitu. Udah ada kata teman gimana nih, udah bubarin aja gitu kan. Akhirnya udah kita bubarin tuh bertiga tuh, anak-anak sekolah. Anak sekolah pada Bawa barang, depan saya tuh udah bawa celurit gitu, udah bubarin aja. Gimana bubarin? gimana? Dengan kondisi hampir mati, wajah semuanya bersimbah darah, masih bisa diselamatkan. Masih tawuran lagi setelah itu? Masih. Melihat tawuran antar pemuda kurang kerjaan di dekat gang rumahnya, seorang gadis 23 tahun naik pitam. Tanpa takut, Linda mengambil batu kali yang ada di dekat rumahnya dan melemparnya ke arah tawuran. Sontak pelaku tawuran kocar-kacir. Sabit, parang dan samurai yang dibawa pemuda ini tidak membuat nyali Linda ciut. Justru ia kembali mengambil batu dan melemparnya ke arah mereka supaya bubar. Nggak tahu, saya juga ya orang tiba-tiba dari gangan sono nyerang ke sini, ya saya bubarin langsung. Bukan warga sini Mbak ya? Bukan. Itu Mbak? Ini yang jelas warga sini yang diserang. Dari sana. Ya kan ke sono. Ya saya dari sini ngambil batu lah buat ngapain ke dia orang. Jadi korban salah sasaran menjadi ketakutan Linda dan warga lainnya. Seperti yang terjadi di Pulau Gadung, Jakarta Timur ini. Warga ketakutan melihat pelaku tawuran menggunakan celurit besar. Apa jadinya jika celurit itu menyambar leher orang? Yang membuat warga semakin takut, pelaku tawuran menyerang secara acak dan warga kompleks yang jadi korban. Dia kan ada yang kena di leher. Dia ICU sekarang di Persahabatan. Kena robek di leher. Itu apa namanya, gengnya antar geng mana Pak? Enggak, dia nyari orang yang nongkrong-nongkrong aja sedikit tapi Oh gitu. Iya. Aksi pelaku tawuran yang tak segan melukai warga dan lawannya ini
membuat siapapun khawatir. Tapi berbeda dengan Ade, warga Matraman yang juga sering ikut tawuran antar kampung. Ade mengaku hampir kehilangan nyawa ketika tawuran dan tergeletak bersimbah darah di jalanan. Meski hampir dipanggil Sang Halik, Ade mengaku belum mau berhenti tawuran demi rasa solidaritas. Pernah mengalami hampir mati ketika tawuran? Dia hampir mati itu pas tawuran itu, sambit jatuh udah. Sambit jatuh. Bagian mana yang terluka parah? Kepala, wajah. Dengan kondisi hampir mati, wajah semuanya bersimbah darah. Masih bisa diselamatkan. Masih tawuran lagi setelah itu? Masih. Wilayah Matraman, Jakarta Pusat seakan tak habis bercerita tentang tawuran. Menurut tokoh masyarakat di sana, aksi perkelahian ini ternyata sudah ada sejak lama dan sulit untuk diputus. Ketua RW 7 Salemba Utan Barat Palmeriam, Edi Lemi mengatakan, tawuran dijadikan tradisi yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Selain untuk meneruskan hasrat tawuran, menjaga kampung menjadi salah satu alasan tawuran di Matraman sulit dihentikan. Pak Edi, sebenarnya kenapa sih Matraman itu suka dibilang bola panasnya tawuran di Jakarta? Ya masalah gesekan-gesekan kecil jadi. Terus sama orang tuanya juga tidak peduli. Itu yang tidak peduli, orang-orang pemimpin pemudanya, mungkin tokoh-tokoh masyarakatnya kesibukan dengan kerjaan. Jadi anak-anak juga banyak sih faktornya ya. Karena banyak anak-anak begadang malam, tidak pulang ke rumah, orang tuanya juga tidak peduli lah kepada anaknya. Itu akhirnya itu begitu. Nah, jadi. Kalau Pak Rewel lihat sebenarnya yang pelaku-pelaku tawuran sekarang itu didominasi usia berapa sebenarnya Pak? Antara SMP, SMA ya, termasuk yang gede juga, dewasa juga. SMP, SMA, orang dewasa juga juga main tawuran semua? Iya. Ya habis modal gengsi gitu loh. Modal gengsi, kampung gue diserang isi lagi. Itu aja yang... Tapi ini menjadi kayak musuh abadi sebenarnya Pak. Antar kampung di Matraman tuh saling serang, saling tawuran tuh kayak apa namanya ya? Kayak terpelihara gitu. Kayak terpelihara dan memang hobi juga itu, termasuk hobi tawuran. Kalau nggak tawuran tuh kayaknya nggak enak gitu anak-anak itu. Ya. Sampai segitunya Pak? Sampai segitu. Iya. Berarti sulit untuk menghentikan tawuran, memutus tawuran tuh susah? Susah. Berarti sekarang kalau yang tawuran di sini lebih kepada tawuran antar kampung atau sudah ada yang menunggangi sebenarnya? Kalau sekarang nggak ada ya. Kalau dulu mungkin ya. Kalau dulu iya. Kalau dulu iya. Ada nunggangi. Tapi lah harus ngerti sendirilah kenapa sih mulai di Johar gitu kan begitu juga. Sesering apa tawuran di Matraman? Udah tiap malam aja udah, tiap malam itu sayuran. Tiap malam tawuran? Tiap malam, iya. Pasal undang-undang darurat ancamannya kurang lebih sekitar 10 tahun maksimal. Lihat saja bagaimana beringasnya pemuda ini ketika menenteng senjata tajam dan mengajak ribut pemuda kampung lain. Suara lantang terdengar, bahkan dada dibusungkan agar nyali lawan ciut.
Tapi gaya sok-sokan ini berubah ketika diciduk polisi. Lihat saja bagaimana pemuda 21 tahun ini hanya bisa tertunduk lemas ketika digelandang petugas Mapolsek Gambir, Jakarta Pusat. Ia kedapatan tawuran dengan 9 celurit besar di wilayah Roksi Minggu dini hari. Ia pun terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara akibat aksi koboynya ini. Polisi juga tengah memburu para remaja lain yang ikut dalam aksi tawuran. Janjian melalui salah satu media sosial. Sementara tim kami masih di lapangan untuk pengembangan pelaku-pelaku yang lainnya. Pasal Undang-Undang Darurat, ancamannya kurang lebih sekitar 10 tahun maksimal. Sama seperti apa yang dialami 21 pelajar di Jakarta Utara ini. Mereka sempat diperiksa karena terlihat berjalan bergerombol memakai seragam sekolah pada pukul 10:30 malam. Meski tidak ditemui adanya senjata tajam, mereka diminta naik truk untuk segera diantar ke kediamannya. Razia kejahatan jalanan terus digelar polisi setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu guna mengantisipasi aksi tawuran remaja yang semakin marak. Tidak hanya polisi, warga Matraman juga kini kerap melakukan razia. Menurut tokoh masyarakat Matraman, Edi Lemi, ormas mulai turun membubarkan langsung tawuran jalanan. Sesering apa tawuran di Matraman? Udah tiap malam aja udah, tiap malam itu, tiap malam. Ya, sayuran itu. Tiap malam tawuran? Tiap malam, iya. Kalau sampai sekarang gimana? Apalagi malam-malam Minggu, sekarang enggak. Insya Allah bisa diatur, karena sekarang organisasinya, ormas-ormasnya udah pada peduli. Berarti kalau kayak gitu, yang harus dilakukan sekarang untuk memutus mata rantai tawuran di sini apa yang paling penting? Silaturahmi ya satu ya. Nah, terus sekarang lingkup RW saya udah ada forum. Ya. Udah ada forum. RW saya udah ada forum. Bersatu di Kebun Manggis pun, di sana di Kelurahan Kebun Manggis pun juga begitu. Jadi ormasnya juga hampir lebih 70 di sana. Ormas kepedulian membantu kepolisian ya sekarang udah. Ini sigap cepat sekarang. Kalau begini cepat tangkap. Jadi cepat. Tawuran sudah menjadi masalah klasik di ibu kota. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan evaluasi dan mengecek langsung ke kepala sekolah terkait pelajar yang diduga terlibat dalam aksi tawuran ini. Ya harusnya nggak boleh ya, nanti dengan para polsek, polres kita koordinasi. Kita evaluasi, kita cek dengan kepala sekolah. Bila hal ini tidak juga mampu mengakhiri tawuran, kita harus ingat ucapan Mak Paula. Karena ibu-ibu masih menjadi pagar yang bisa menjadi solusi melerai tawuran di jalanan. Saya laporan ke emaknya, biar emaknya tahu gitu. Kalau nggak begitu, anaknya mungkin ngajar rela ntar ikut tawuran. Pada nggak ini. Gimana? Itu pada ngikut. Nguber kan, emaknya kan mau nggak mau kan mesti nguber. Emaknya datang langsung ya? Iya. Kata di mana di situ tuh, pada ikut. Dicari kan mamanya. Iya. Kalau nggak digituin kak, waduh. Belum baru. Sampai berhenti guys, gara-gara tawuran demi Allah. Gila, kereta sampai berhenti.